teman-teman, kita kembali lagi ketemu nih di hari Minggu tanggal 20 September 2020. Semoga adik-adik di rumah dalam kondisi yang sehat, Amin. Sehat, semua tugas-tugas sekolah lancar ya. Yes, pasti lancar ya. Semangat kan bersekolah ya. Semangat dong. Jangan pernah lemas atau malas ya. Malas. Oke. Sekarang kita mau mulai ibadah minggu kita. Sebelum kita baca firman Tuhan nanti, kita buka dengan lagu. Judulnya Yesus Pokok. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Mari kita satu dalam doa. Selamat hari Minggu Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu yang indah Tuhan berikan kepada kami tanggal 20 September 2020 ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pagi yang indah, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bertemu kembali Tuhan untuk mempelajari firman Tuhan di Horong Musa. Berkati adik-adik, berkati Kakak Evi, Kakak Sari, agar kami boleh memahami firman Tuhan bersama-sama dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami supaya bisa fokus dan belajar dengan baik melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Iya, kita mau pelajari apa Kak Sari hari ini? Sekarang apa ya? Kita mau ngecek dulu ayat Alkitab kita hari ini apa. Ayo. Adik-adik siapin Alkitab. Kita buka dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Judulnya apa Kak Evi? Kak Evi dapat? Dapat. Judulnya adalah Allah adalah kasih. Nah, hanya 2 ayat. Kita baca Kak Sari ayat 7, adik-adik sama Kak Evi baca ayat 8. Oke. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, hari ini kita ngomongin tentang kasih. Udah sering banget ya, mungkin adik-adik bosan, setiap minggu kasih lagi, nyanyi lagu kasih lagi, kasih. Nah, kenapa tuh Tuhan Yesus selalu ngomongin kasih? Kenapa sih Kak kasih mulu, masa nggak ada yang lain sih? Nah, adik-adik, sama seperti misalnya nih ya, di belakang kakak nih ada pohon-pohon, kan ada tanaman. Tanaman ini ketika kita tanam, apa cukup kita kasih pupuk sekali? Habis itu dia akan tumbuh besar, berbuah, lebat, dan lain-lain. Kayaknya nggak cukup ya Kak Sari ya. Jadi harus setiap hari secara berkala kita kasih pupuk, kita kasih air, disiram setiap hari. Nah, itu juga dengan adik-adik, dengan kita semua nih. Kita sudah kenal kasih. Tapi namanya manusia, kadang kita bisa lupa. Kadang kita bisa
lagi marah. Iya, saat kita kesel, kita lupa tuh apa ajaran-ajaran di Alkitab. Nah, itulah sebabnya setiap hari kita harus sering-sering mendengar tentang kasih. Nah, begitu juga dengan ayat Alkitab kita hari ini. Kita diingetin lagi tentang kasih, yaitu Allah adalah kasih. Kenapa Allah adalah kasih? Karena Allah itu sebenarnya sumber kasih. Mungkin kalau di Alkitab kita akan sering ketemu Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Kalau setiap manusia adalah kasih, tapi Allah itu Maha Pengasih, sumber dari segala kasih. Gitu. Kenapa kita mengasihi? Karena Allah adalah kasih. Kenapa kita mau mengasihi orang tua kita, mengasihi teman kita? Karena Allah lebih dahulu sudah mengasihi kita. Karena sumber kasih itu Allah. Gitu. Jadi misalnya bukti kasih Allah yang terbesar apa sih, Kak Evi? Kalau Kak Evi taunya bukti kasih Allah yang terbesar itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu bukan? Nah, itu bukti yang paling besar banget yang Kak Evi tahu ya. Yang menunjukkan kalau Tuhan itu benar-benar sayang sama semua umatnya, yaitu Dia memberikan dirinya sendiri, nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dari situ kita bisa melihat, oh, memang Allah mengasihi semua umatnya. Dan kalau di sini tulis, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, ya kita wajib mengasihi ya. Gitu. Apapun alasannya tuh ya, walaupun kesel, walaupun aduh marah, nggak suka gitu ya, tetap mengasihi gitu ya. Harus saling mengasihi. Gitu. Jadi barang siapa, ayat 8 ya, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Gitu. Jadi misalnya adik-adik nih kesel, marah-marah, terus pada akhirnya berbuat jahat, atau balas perbuatan temennya yang kita nggak suka itu, terus balas dengan kejahatan, gitu. Pada akhirnya adik-adik tidak mengasihi teman itu, dan pada akhirnya artinya adik-adik juga tidak mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, ada yang jahat, ya kita maafkan. Kita tidak boleh berbuat jahat seperti yang dilakukan orang terhadap kita. Kalau misalkan adik-adik ada bilang gini, tapi Kak dia tuh nyebelin banget Kak, nah tuh gimana tuh Kak Sari? Nah kalau kayak gitu, yang pertama adik-adik ya maafin aja, urusan jangan menghakimi gitu. Urusan dia berbuat dosa, biarlah jadi urusan dia dan Tuhan. Bagian kita pertama memaafkan dan mengampuni. Ya memaafkan, mengampuni. Habis itu ya itu bagian kita itu doang. Mengasihinya dan kembali. Mengasihinya lagi. Bagian kita bukan untuk menghakimi dia. Apalagi nyala-nyalain kamu sih, kamu suka tuh gara-gara kamu nih gitu. Apa kan udah gue bilang kan. Atau dibales ya. Atau dibales. Sama aja jahat nih dong ya kita ya. Sama dia kalau kita bales ya. Sama aja sama dia gitu. Karena seperti ajaran Tuhan, Allah adalah kasih. Gitu. Karena kita sudah kenal semua nih sama Tuhan Yesus, kita harus seperti Allah, semakin menyerupai Allah itu, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Betul. Gitu, karena Allah adalah kasih ya, dan kasih itu adalah hukum yang terutama. Hukum yang paling atas, paling utama itu adalah hukum kasih. Jadi kita harus mengasihi. Kalau kata Alkitab kasih itu apa sih? Ada nih di Alkitab. Kasih itu murah hati. Murah hati itu apa ya? Murah hati itu sabar. Ya, misalnya nggak pelit. Murah hati, mau berbagi. Kasih itu murah hati. Kasih itu apa lagi? Kasih itu tidak sombong. Tidak membanggakan diri. Betul. Terus kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak mudah marah-marah. Kasih itu tidak mudah marah-marah. Jadi apa ya? Luas banget ya. Bukan cuma soal memaafkan, tapi kasih itu luas dalam segala aspek kehidupan kita. Kasih itu bisa kita terapkan. Betul. Jadi dalam setiap tindakan itu dasarnya adalah kasih. Ya? Dalam banyak hal, dalam hal belajar, dalam hal bersosialisasi, hubungan dengan mama papa, keluarga adik-adik, semua dasarnya adalah kasih. Itu. Ada lagi yang bertanya kayak sih? Itu aja sih Kak Sari, yang paling susah di kita itu adalah ketika kita marah, ya kan? Kita bukan memilih untuk cepat mengampuni atau memaafkan, tapi kita ikut marah-marah atau membalas bahkan. Kadang kita kayak gitu ya. Gitu. Nah itu yang
Berarti kita harus apa ya Kak Sari? Berdoa kali ya kalau lagi emosi. Menenangkan diri itu dengan cara berdoa dulu ya, supaya Tuhan tenangkan hatinya ya, jangan marah-marah dulu, baru nanti bisa kembali lagi memaafkan. Jangan ketika kita marah kita berbuat dosa. Iya. Marah sih boleh ya, tapi ketika kita sudah berbuat dosa, membalas, mengutuk gitu, atau awas lo ya, itu disumpahin ini nanti. Nah itu kita sudah berbuat dosa. Kalau kita marah, mendingan kita berdoa, kita cari tenangkan hati diri kita dulu. Iya betul. Setelah kita ya sudah ya mengampuni saja daripada memendam rasa dongkol kan. Iya betul, nggak bisa tidur juga tuh nanti. Iya, makan gak enak, belajar gak enak, rugi banget. Kayak apaan ya? Rugi banget ya kan. Mendingan kita ampuni dan lupakan ya. Tetap berteman baik dengan siapapun, tetap berhubungan baik dengan siapapun, dan tetap saling mengasihi karena Allah adalah kasih. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Udah Kak Sari, kita langsung ke tugas ya? Boleh. Nah, yuk, tugasnya apa? Tugasnya adik-adik cari di rumah karton atau apa ya, kertas buffalo tuh yang warna-warni boleh. Oke. Adik-adik bentuk gambar hati, karena hari ini kita bicara tentang mengasihi. Bentuk gambar hati. Simbolnya cenderung gambar hati itu ya. Nanti di tengah-tengah hati itu adik-adik tulis Allah adalah kasih. Di dalamnya nanti adik-adik gunting bentuk hati. Udah adik-adik foto, kirim ke KIB atau Kasar. Jangan lupa diberi nama supaya kita tahu. Ya, yang kalau fotonya senyum ya adik-adiknya. Nggak apa-apa sih, cemberut nggak apa-apa, cuma kan lebih cakep, lebih cantik kalau senyum. Karena itu mengeluarkan energi positif buat orang yang lihat. Ih, kamu cantik ya gitu, kamu manis senyumnya, jadi kita seneng lihatnya. Ya. Oke, tugasnya itu. Jangan lupa adik-adik dikerjakan tugasnya. Kak Sari dan Kak Evi sangat menunggu setiap hari Minggu. Iya, karena walaupun di rumah kita tetap berkreativitas, ya kan? Oke. Terus kita mau nyanyi ya? Nyanyi lagi? Oke, boleh. Lagu apa? Yang tadi? Yang tadi lagi? Yesus Pokok. Tuhan untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan lagi untuk saling mengasihi, kami diingatkan lagi untuk memberi pengampunan, kami diingatkan untuk sabar terhadap orang-orang sekitar. Kiranya Tuhan, apa yang dibagikan hari ini boleh mengakar kuat Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh menjadi pribadi yang penuh kasih terhadap teman-teman kami, terhadap keluarga kami, bahkan terhadap lingkungan sekitar kami. Kiranya kami juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, membawa damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih juga Tuhan juga yang memberikan kami kesabaran di masa-masa pandemi, bahwa kami boleh tetap bersekutu dalam Tuhan walaupun kami berjauhan. Kiranya Tuhan, apa yang hari ini terjadi Tuhan, kami percaya bahwa akan selesai, bahwa akan berakhir, dan kami boleh bersukacita berkumpul kembali. Tuhan, kalau ada saat ini ada keluarga kami atau keluarga teman-teman kami atau adik-adik sekolah minggu
yang saat ini sedang sakit, Tuhan yang memulihkan mereka Tuhan, kiranya boleh segera sembuh melalui obat, melalui tangan-tangan dokter yang menyembuhkannya. Terima kasih juga Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa kami, kiranya kami boleh menjadi layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekian dulu untuk hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, semakin saling mengasihi dengan sesama, khususnya dimulai dari keluarga sendiri dulu ya. Betul sekali. Tetap jaga kesehatan adik-adik ya. Yes. Makan yang teratur, makan yang bergizi, pakai masker. Iya, pakai masker kalau keluar ya. Protokol kesehatannya pokoknya dilakukan ya Kak Sari ya. Gitu. Betul sekali. Semoga nanti ini semua berakhir, kita bisa berkumpul lagi sukacita sama-sama ya. Yes, amin. Oke. Kita berpisah dulu dengan adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Iya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Bye.